Terus Bang, Ya, gimana? jadi kami dari mahasiswa informatika UNTAN, ini menjalankan tugas database dari dosen kami, Bu Helen. Jadi kami di sini perlu mewawancarai Abang tentunya untuk menanyakan tentang laundry ini. Mungkin boleh kita mulai Bang ya? Ya, silakan. Yang pertama nih Bang, saya mau nanya apa sih background atau latar belakang terbentuknya atau berdirinya laundry ini gitu. Sejarahnya. Sejarahnya sebenarnya simpel aja. Maksudnya setiap orang kan pakai baju. Nah, sekarang kalau kita lihat di kota itu kan kebanyakan orang kan kerja kantoran, sibuk gitu ya, apalagi anak kos gitu. Jadi nggak punya waktu yang banyak untuk cuci baju lah. Nah, sehingga kita hadir untuk menjadi solusi buat mereka. Sesimpel itu aja. Lalu di sini saya dengar tuh abang pakai aplikasi ya. Ya, benar. Jadi aplikasi itu gimana bang cara kerjanya? Sebenarnya tujuan dari aplikasi itu kita buat orang itu lebih gampang aja, lebih simple. Maksudnya semua data itu terkoordinir dengan baik. Jadi semua database atau data pelanggan itu saya bisa keep gitu, simpan di dalam sistem tersebut. Nah, saya nggak tahu sebutannya apa, nah, mungkin kalian orang IT tahu. Nah, jadi supaya mereka yang udah lama nggak laundry, saya bisa tetap kontak gitu. Nah, tujuannya juga enak karena kita menggunakan faktur elektronik kan, sehingga langsung nota itu dikirim lewat WA. Nah, kebanyakan laundry itu kan pakai nota kertas, sehingga kalau nota kertasnya hilang dia nggak bisa ambil, ya kan? Nah, kita nggak mau seperti itu. Sehingga kalau dia pakai faktur elektronik, dia tinggal tunjukin handphonenya udah bisa ambil. Nah, itu gampang. Berarti kalau orang yang mau laundry harus mengisi datanya berarti ya, namanya, nomor HP-nya. Iya, kalau yang pertama kali. Pertama kali. Kalau yang kedua kali datanya udah kita simpan. Jadi tinggal datang sebutin handphone kita udah ada. Nah, enaknya seperti itu. Jadi yang itu Bang yang mengelola database-nya apakah Abang atau ada orang lain? Saya punya admin. Nah, punya admin yang ngurus. Cuma pagi memang saya bantu sini. Oh, Cuma di shift 2 kan ada admin. bagi shift berarti. Iya. Oh jadi data yang dikelola di database tadi itu dan customer-nya ya? Ya, customer, jenis kelamin, alamat juga di dalam handphone, udah lengkap sih. Sudah cukup lengkap. Oh berarti ya nanti faktur elektronik yang kita kirim ke WA tuh yang berkaitan sama dia kan? Saya layanan yang diambil. Iya, misalkan contoh dia datang mau nyuci berapa hari, tinggal lihat di sini. Nah, tergantung dia pilih. Mau 3 hari berarti kita punya 3 hari. Semua udah tersistem. Tadi yang itu Bang yang jenis kelamin itu perlu juga berarti ya? Untuk apa tuh? Ketika laundry-nya selesai, mereka akan dapat notif. Lewat SMS. Nah, jadi di notif itu salah satu salam yang maksudnya greeting-nya itu dia bilangnya selamat pagi Pak atau apa. Tergantung sih. Iya. Gender tadi ya. Iya, jadi penting. Lalu pihak yang terlibat tuh siapa-siapa aja? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak customer, ada admin gitu, cara mereka mana ya? Yang terlibat dengan sistem saya. Iya. Oke, yang pertama pasti developernya. Developer yang membuat si aplikasi ini. Karena misalkan terjadi error kan, saya harus kontak dengan developer ya kan. Otomatis misalkan aplikasi nggak bisa buka gitu, otomatis kan saya harus langsung chat orangnya. Nah itu salah satunya. Nah kemudian yang kedua orang-orang yang ada di laundry ini pastinya kayak saya gitu kan, admin semuanya. Seperti itu. Customer sama admin sama karyawan juga terhubung dalam aplikasi berarti. Iya, terhubung semuanya. Karena di aplikasi ini dia ada sistem barcode. Ketika saya kirim ke WA, dia ada barcode. Jadi pelanggan juga bisa tahu. Sehingga mereka terlibat. Oh bisa lihat proses itunya, proses. Iya, benar. Jadi kalau misalkan proses bajunya sedang dicuci, di dalam barcode yang mereka klik itu kan bisa lihat prosesnya. Nanti ada presentasinya. Jadi pengerjaan udah berapa persen. Nanti selesai sistem otomatis kirim SMS tanpa saya harus ketik, tanpa saya harus chat lagi. Itu by sistem semua otomatis. Nah, makanya penting kita input datanya tuh dari awal. Nah, seperti itu. Jadi proses pengerjaannya tuh berarti karyawan juga harus input kan? Ya, kalian harus input. Biar kita bisa tahu karyawan mana yang mengerjakannya kan? Ya, karena sebenarnya setiap karyawan ini kan punya akun tersendiri. Jadi juga punya akun. Iya. Berarti mereka juga punya ID ya? Punya ID. Jadi saya buatkan ID untuk mereka login, sehingga saya tahu baju ini siapa yang ngerjain. Tujuannya supaya ketika terjadi masalah, baju luntur atau apa, saya bisa langsung cari orang. Yang bertanggung jawab si karyawan ini gitu ya? Iya.
Udah ada namanya semua. Jadi bisa autopilot ya? Tanpa harus ada orang. Iya. Karena saya juga hebatnya aplikasi ini ketika saya di luar saya bisa cek semuanya. Omset saya bisa cek, siapa yang belum selesai, siapa yang harus selesai hari ini, cuciannya saya bisa cek semua. Seperti itu. Jadi lebih gampang dibandingin manual. Manual ya. Iya. Kertas apa kan? Iya. Alur transaksinya tuh gimana Bang? Simple, ketika orang datang, kalau misalkan dia customer baru, kita harus input data, kemudian dia pilih jenis layanannya seperti apa, dan apa yang dicuci, udah kita input aja. Ketika input, tinggal kita kirim faktur elektronik, dan print lewat printer ini printer khusus, langsung ada keluar kertas ya, kayak label produksi lah, kayak itu ya, kayak yang di sini. Label produksinya. Nah, ini tujuannya supaya nggak ketukar bajunya. Jadi ini harus ngikut terus di mesin sampai prosesnya udah sampai kayak ini. Jadi tempel di sini. Ngikut terus ini kertas ini. Nah, faktornya langsung kirim seperti yang saya bilang, kirim ke web. Elektronik. Itu Bang, boleh gak disimulasikan aplikasinya? Oh boleh, silakan. Boleh. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi kalau SmartLink itu dia terbagi jadi 3 aplikasi. Ini yang kasir, ini yang produksi. Karyawan saya juga pegang yang aplikasi ini supaya lapor prosesnya udah sampai mana. Ini yang kurir. Jadi juga ada aplikasi kurir ketika antar. Dan mereka kalau barang udah sampai dia harus fotokan. Jadi harus terinput di sistem kalau barang sudah difoto. Bisa aja. Oke, kita masuk yang di kasir misalkan. Ketika ada pelanggan baru, kita langsung input aja. Ini kan ada fitur-fiturnya. Salah satunya transaksi baru. Nah, cuma salah satunya ini yang mau saya sampaikan. Ini kas laci nih. Jadi kas laci ini kan ada nominal nih. Sini kan 254 ribuan ya. Nah, ini menunjukkan uang yang ada di laci. Jadi uang yang ada di laci harus sama dengan di sistem. Nggak boleh selisih. Kalau selisih berarti tanda tanya. Berarti itu tiap hari harus diupdate Bang ya? Ya, dia otomatis update. Contohnya ketika ada yang datang ngambil laundry, otomatis kan melakukan pembayaran. Oke, melakukan pembayaran ini langsung nambah. Iya. Yang di sini. Oke, nah ini transaksi baru, kita contoh aja. Misalkan siapa namanya? Yuda. Oke, Yuda, saya input. Oke, katakan Yuda ini customer baru, nomor handphone yang ada WA. 0852 Oke, 4665 4665 4030. 4030. Iya. Oke, jenis kelaminnya kita input. Emailnya kita lewatkan aja karena terlalu panjang. Tanggal lahir juga nggak perlu. Ini alamat nggak usah. Oh, jadi ada emailnya juga Bang? Ada. Itu emailnya kita ya? Enggak, email Customer? Ya, emailnya customer. Oh. Jadi fakturnya juga bisa kirim ke email dalam bentuk PDF. Oke, ini daftar alamat. Contoh misalkan Jalan Purnama ya. Saya kasih contoh ya. Nah, kita ini kan simulasi aja. Oke, saya simpan. Sudah tersimpan datanya. Nah, ini kan banyak pilihan nih. Karena di laundry saya tidak hanya model yang regular aja transaksinya, ada juga yang deposit itu mereka masukin uang dulu seperti sekarang kan yang terkenal itu ada seperti GoPay. Nah ini juga salah satunya, tapi ini khusus aplikasi ini aja. Jadi mereka bayar di awal tapi uangnya udah ada di sini di sistem, jadi setiap laundry nggak perlu bawa uang lagi cash. Saldo ya? Iya. Nah ini juga sama Imani juga pembayaran dengan elektronik, cuma kita lewat aja yang mau saya sampaikan yang model regular. Kita langsung sini transaksi regular, kemudian tanpa pilih layanannya, misalkan cuci komplit. Oke, nah kita pilih yang 3 hari misalkan. Nah, misalkan katakan 3 kilo. Oke, di keterangan kita bisa kasih ini keterangan, misalkan bajunya ada yang koyak, ya udah. Misalkan celana jeans panjang ada koyak misalkan. Jadi kita udah aman lah istilahnya di awal, karena pas barang kita terima kita udah kasih keterangan gitu. Nah ini misalkan yang cuci komplitnya 3 hari, ternyata dia juga ada cuci yang lain. Nah ini kan banyak nih pilihannya nih, tergantung dia nyuci apa, ya kan. Nah katakan misalkan dia nyuci bed cover itu yang selimut yang tebal itu. Nah ini saya ada kasih keterangan TE itu tebal atau lebar. Kita pilih yang ini aja, misalnya 1 helai. Nah ini juga bebas mau kasih keterangan apa. Oh jadi ini motifnya bunga-bunga misalkan. Kalau bed cover kita tidak sistem hitungan kilo tapi helai. Satuan atau ya lembar. Ya satuan. Motif bunga merah misalkan. Nah jadi enak kita. Nah ini ada pilihan parfumnya mau seperti apa. Apakah hanya pakai softener atau wanginya sedang, atau tidak pakai parfum atau wangi. Karena masing-masing customer seleranya beda. Katakan wangi nih, kita pengen wangi. Nah ini tanggal selesainya otomatis by system. Nah ketika saya input kan tadi jamnya kan pukul 10:17 nih, dia otomatis karena kan pilihannya cuci komplit 3 hari. Hari ini tanggal 4.
dia langsung selesainya tanggal 7 bulan 3 2020 10.17. Iya. Nah, cuma kalau kita ngerasa nggak terkejar, kita naik supaya lebih aman, kita atur aja jamnya, jam agak siang sedikit lah, misalkan jam 3 gitu. Oke, kita bisa atur. Nah, oke, sudah berubah tanggal 7 jam 3. Nah, ada pilihan pengantaran, kamu mau antar nggak? Orangnya minta antar nggak? Kalau bisa ngantar, centang. Nah, ini yang terkonek langsung ke aplikasi kurir tadi, yang pertama. Ingat nggak? Yang tadi yang 3 jenis itu. Nah, jadi kurir saya nggak perlu pusing. Ketika dia datang, dia cek handphonenya. Siapa yang mau diantar hari ini? Jadi udah tahu. Karena saya centang pengantaran. Nah, kalau saya nggak centang, ya berarti nggak ada. Nggak masuk ke aplikasi dia tadi. Oke? Nah, jadi kita katakan nggak antar ya, lanjut ya. Nah, ini grand totalnya dari semua yang dia cuci tadi. Oke? Nah, misalkan kan ada pilihan diskon juga nih. Kalau mau diskon ya kasih diskon. Misalkan ada promo apa, ya kan? Mau diskon berapa persen, dia otomatis motong. Misalnya saya kasih diskon 30%. Nah, yang tadi kan 50.000 ya. Nah, langsung potong. Oh, ada diskon juga namanya. Iya, harga awalnya 55.000, setelah potong diskon 17.700 jadi 41.300. Oke. Nah, kita hapus aja diskonnya. Ini contoh aja. Nah, juga bisa pilih diskon rupiah. Tadi kan persentasi. Ini rupiah langsung. Saya mau kurangin 35.000 misalkan. Saya kasih ini diskon. Nah, langsung motong tuh 24.000, ya kan? Oke, kita hilangin aja. Oke, nah ini tambah pembayaran. Kalau misalnya dibawa bayar di awal ya udah centang aja tunai. Nah, berapa? Misalkan uangnya berapa? Dia kembalian berapa? Katakan uangnya 100.000 nih, oke? Dia mau langsung bayar. Atau DP dulu juga boleh. DP setengahnya. Nah, tambah misalnya. Nah, uangnya 100.000, total 55.000, jadi kembalian 41.000. Oke? Nah, kita lanjut aja. Katakan udah bayar. Nah, ini foto. Misalnya kondisi seperti saya bilang, celana panjangnya ada koyak nih. Ya udah kita foto langsung. Ini langsung terkonek di kamera handphone admin. Nah, langsung foto. Tuh. Sebagai bukti lah, ya. Iya, langsung ada bukti. Oke, lanjut aja. Kita nggak usah foto. Nah, lanjut aja. Udah tinggal cetak, simpan, cetak label, pendukung bunyi, nggak perlu dibaca. Untuk thermalnya kan bisa USB sama Bluetooth terkoneknya. Nah, saya pilih Bluetooth, cetak, udah langsung keluar. Ini udah nomor, udah. Pilih nih, kita mau barcode aja bisa, namanya langsung keluar. Bang, ini faktur yang khusus itu ya, label ya? Maksudnya ini khusus produksi, karyawan. bagian produksi. Seperti yang saya bilang di awal, ini harus ngikut terus. Dari pertama barang masuk udah ditempel di plastiknya, pas pada saat nyuci juga harus tempel supaya nggak tertukar. Ini harus dipegang terus sama si yang bagian nyuci. Nah, pas dikeringkan juga. Nah, ini kan ada nih keterangannya. Tuh, seperti yang saya bilang dengan pad covernya ada motifnya bunga merah. Nah, jadi nggak ketukar. Nah, ini pilihan yang cuci 3 kilo tadi kan. Ada keterangan soalnya jeans panjangnya ada koyak. Jadi kita tahu, ya kan? Nah, udah keterangannya lunas. Install laundry. Nah, ini selesainya Saturday, dia masih pakai bahasa Inggris, belum saya setting hari Sabtu kan. Seperti itu, simpel aja. Nah, kemudian saya kirim, seperti yang saya bilang kan bisa kirim faktur elektronik tuh. Saya kirim ke WA langsung. Langsung terkonek langsung ke si Yudanya. Iya, si Yudanya. Kalau si nomor Yuda ada WA-nya ya? Iya. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi. Jadi ketika udah transaksi, dikirim faktur elektroniknya langsung masuk ke WA si pelanggan. Nah, ini barcode-nya nih. Jadi saya juga bisa lihat barcode admin kami, pelanggan juga bisa lihat barcode. Ketika diklik barcode-nya, si pelanggan bisa lihat prosesnya. Nah, ini nota online-nya. Nah, ini ada nama laundry saya. Kemudian ada alamat laundry, ini barcode-nya atas nama Yuda. Transaksi regular, ini alamatnya Yuda. Kemudian terimanya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Oke, status pengerjaan 10%. Masih 8%, sorry. Nah, ini pengerjaannya. Nah, jam berapa, prosesnya apa, jadi ketahuan dari sini. Contoh ini jam 10:03, Family mengerjakan tahap order. Nah, ada bed cover tebal. Sama ini yang cuci komplit 3 hari tadi. Nah, sehingga ini yang akan diupdate sama bagian produksi. Nanti ketika udah cuci ini akan naik nanti. Sampai selesainya ini akan naik. Berapa persennya. Nanti kita coba selesaikan, oke? Nah, ini total biayanya udah lunas keterangannya karena udah bayar. Nah, ini syarat dan ketentuan. Seperti itu. Nah, ini akan di-keep terus. Walaupun udah 1 bulan, ini pun tetap bisa dibuka. Nah, enaknya seperti itu. Nah, seperti itu sih.
Apalagi Jadi itu Bang. Jadi karyawan kan tadi kan punya aplikasi sendiri ya. Oke. Buat kita buat mereka input Iya, proses. pekerjaannya ya. Iya, proses. Jadi mereka tuh sistem gajinya berarti bonus ya Bang? Sistem bonus tergantung berapa kilo yang mereka mampu cuci dan berapa kilo yang mampu mereka setrika Dalam sebulan itu. dalam sebulan. Hitungannya per hari Sama dikalikan 30. kurir juga sama ya. Kurir juga sama. Cuma kurir kita masih nginput yang masih hitungan, kalau untuk jarak kita kan masih bingung nih. Karena aplikasi ini kan tidak terkonek dengan Google Map ya. Beda dengan Gojek, dia langsung otomatis dari Google Map itu. Jadi jaraknya dia udah ketahuan, otomatis bisa menentukan harganya. Kalau kita kan nggak ada terkonek dengan Google Map. Sehingga untuk jarak itu kita yang nentukan harganya berapa. Seperti itu. Contoh misalkan dari sini antar ke Gajah Mada, biayanya berapa kita yang tentuin. Nah, beda dengan Gojek kan dia langsung udah terkonek di Google Map-nya, seperti itu. Ini aplikasinya bayarnya per bulan atau gimana Bang? Enggak, ini beli putus. Pada saat saya buka, saya langsung beli, ini udah putus, cuma tetap ada beberapa biaya-biaya. Contoh, kita masuk ke aplikasi lagi ya, yang kasir ya. Nah, sini ini ada yang namanya M-Coin nih. M-Coin saya ini kurang lebih 43.000. Jadi setiap transaksi itu dia akan motong M-Coin saya. Contoh saya print ini tadi ini. Dia potong Rp50. Nah, ini yang akan memberikan keuntungan ke developer. Maksudnya sumber penghasilan si developer itu dari sini. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya lihat aplikasi yang saya pakai, mungkin satu orangnya keuntungannya nggak seberapa. Cuma pengalinya itu. Mungkin si developer ini yang pakai aplikasinya kurang lebih udah 4.000, 5.000. Nah, kamu kalikan aja. Keuntungannya dari sana. Jadi habis kita isi ulang ya. Iya, jadi M-Coin ketika udah mulai mau habis, saya langsung beli lagi sama si developer. Nah, seperti itu. Contoh saya kirim faktur juga, langsung potong. Faktur elektronik yang ke WA tadi, Rp50. Jadi sekali transaksi kurang lebih Rp100 lah. Dari faktur ke WA tadi. Nah, seperti itu. Kalau itu Bang, Hmm. SMS Bang, yang tadi tuh yang gender tuh. Misalnya kalau kita pilih wanita kan SMS-nya Mbak. Oke. Iya kan? Kalau misalnya Ibu. ibu ya. Uh-uh. Kalau udah selesai ya. Iya, kalau Itu udah selesai. boleh nggak Bang disimulasikan? Kayak punya Yuda tadi kita coba selesaikan. Oke, kita coba lagi. Misalkan, berarti saya coba transaksi baru lah ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, kita udah input datanya Yuda nih. Coba kita klik ya, ketik ya, nama Yuda keluar nggak? Nah, ini udah ada. Benar ya, ini kan nomor handphonenya juga udah benar, Jalan Purnama, alamatnya. Kita coba lagi simulasi. Untuk SMS ini ya. Oke, transaksi regular kita tambahkan itemnya, coba cuci komplit. Nah, katakan 1 hari deh. 1 kilo misalkan, 17.000. Oke. Nah, ini tinggal input aja, bisa wangi. Ini tanggal selesainya besok, kita lanjut aja, langsung cetak misalkan. Oke. Cetak. Kemudian ini faktur, kita kirim lagi ke faktur ya, coba ya. Oke, otomatis masuk lagi. Oke, ini kita selesaikan transaksi. Oke. Nah, dari aplikasi ini juga bisa selesaikan order. Ada pilihannya sini. Nggak harus yang label produksi. Jadi yang bagian selesaikan order kan sebenarnya admin. Ataupun label bagian karyawan yang produksi juga bisa. Cuma kebanyakan kalau dari saya langsung lewat aplikasi kasir. Jadi si yang bagian nyuci langsung infoin ke admin. Ini simpan kerak ini. Jadi bagian admin yang input. Misalkan selesaikan order sini ya. Katakan yang Yuda dari kita selesaikan aja langsung. Nah, ini kan ada pilih rak nih. Nah, pilih rak. Misalkan mau simpan di mana. Nah, teman-teman bisa nyorotin di raknya itu. Di setiap rak itu ada nomor sama huruf. Cari rak yang kosong Bang ya. Iya. Nah, contoh misalkan di B1 nih kosong nih. Nih, di B1 nih. Oke, kita mau simpan di B1. Oke, saya masukin langsung di sini. Pilih. Saya simpan di rak B1. Oke, ini B1. Masih kosong kan keterangannya kan. Sesuai. Nah, lipatannya sesuaiin ada berapa maksudnya lipatan tuh bukan satu-satu lipat ya bajunya, tapi jumlah plastiknya. Misalkan katakan packingannya ada 1 bungkus, ya udah inputin aja 1 bungkus. Nah, kalau misalkan yang gantung kayak sepatu, dia plastiknya gantung ya pilih yang gantung, yang gulungan kayak karpet. Nah, ini kan kita yang baju ya. Simpan aja. Udah kita simpan kerak. Oke, simpan kerak. Nah, seharusnya si Yudanya dapat SMS. Nah, mungkin bisa dicek. Nah, coba.
Bang, terima kasih atas waktunya. Maaf lah juga ngerepotin Bang. Enggak santai ya. Ya. Mungkin nanti lain waktu kami dapat mampir lagi. Gitu. Siap, tinggal langsung datang aja. Ya. Baru ini sungkan, jangan sungkan. Oke. Bang, boleh nggak kami foto bareng? Oh, boleh. Ready to let go. You decide if you ever go.